Saya juga berharap IPAT dapat bersinergi mendukung berbagai program kerja Kementerian ATR BPN yang saat ini sedang melakukan peningkatan kualitas data dan transformasi digital dalam layanan pertanahan. Sekaligus sebagai upaya kita untuk mengantisipasi dan mitigasi kejahatan pertanahan. Sekali lagi selamat untuk IPAT. Terima kasih. Semoga dengan dilaksanakannya rakernas ini dapat melahirkan inovasi baru dalam pelayanan sistem pertanahan menuju transformasi berbasis elektronik dan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah terpencil. Selamat melaksanakan rakernas dan trading Ikatan Pejabat Pembuat Pertanahan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyadari bahwa kendala dan halangan dimanapun pasti selalu ada. Akan tetapi berkat usaha dalam kebersamaan dan komitmen tangguh dari semua pihak, yaitu panitia pelaksana, panitia pengarah, pengurus pusat, dan Pengwil Riau tentunya, maka semuanya dapat kita atasi dengan solusi-solusi terbaik demi mewujudkan kelancaran dan kegemilangan acara yang sangat kita banggakan. Kepala kantor wilayah, seluruh direktur dan pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian ATR sedang berada rapat kerja di Hotel Shangri-La di Jakarta. Oleh karena itu, permohonan maaf. Kerja nasional yang sering kita sebut sebagai rakernas adalah amanah dari anggaran dasar anggaran rumah tangga IPAT yang harus dilakukan oleh PP IPAT sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Yang ada di seluruh Indonesia saat ini adalah sebanyak 21.568 orang. Tentu ini adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan menurut data yang ada melebihi pegawai Kementerian ATR seluruh Indonesia. Saat ini tidak lupa kepada Ketua Pelaksana Ibu Pom, dan kemudian itu tidak juga lupa kepada Ketua Panitia dan kepada Strik Komite. Kita bersyukur ya, alhamdulillah acaranya lancar seperti yang sudah tadi dilihat ya, cukup antusias pesertanya, lebih daripada 800 PPAT hadir di acara ini. Nah, sampai
memastikan bahwa pelurunya penuh. Ya. Kemudian yang kedua, undangan kita juga hadir. Ya, memang sangat disayangkan memang dari Kementerian ATR, yaitu Bapak Menteri ATR, hanya bisa hadir secara online. Ya. Kegiatan rutin ya dari perkumpulan sesuai dengan amanat organisasi amanat daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, bahwa Rakernas harus dilaksanakan oleh pengurus pusat setidak-tidaknya sekali dalam 1 tahun. Dan kebetulan ini adalah Rakernas pertama, karena baru kemarin tanggal 20 ya kepengurusan ini genap berusia 1 tahun, dan kita sudah melaksanakan amanat daripada anggaran rumah tangga. Nah, nanti yang akan dibahas di sini itu ada beberapa agenda, yakni perubahan anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua itu ada pengesahan atau pengesahan daripada peraturan perkumpulan. Kemudian ada 3 peraturan perkumpulan yang akan disahkan oleh nanti di Rakernas itu. Kemudian isu penting seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu ada setidak-tidaknya memang 3 isu, yaitu yang pertama itu adalah digitalisasi pelayanan pendaftaran tanah yang akan diterapkan oleh Kementerian ATR di Indonesia, sehingga pada tahun 2024 Kementerian ATR akan bercita-cita menjadi pelayanan pertanahan berkelas dunia. Sesi tersebut dilakukan setidak-tidaknya ada 2 hal yang menjadikan rentan para PPAT ke depan. Yang pertama itu adalah terkait dengan larangan bahwa PPAT tidak boleh membuat akta jika tanah tersebut bersengketa. Nah, pada masa yang lalu tidak bersengketa tersebut itu PPAT itu diberikan panduan oleh undang-undang adalah dengan cara membuat surat pernyataan penjual tersebut bahwa tanahnya dia tidak bersengketa. Dengan adanya peraturan Permen nomor 16 tahun 2021, pernyataan tersebut bisa saja tetap dilakukan, tetapi undang-undang mengamanatkan bahwa PPAT harus yakin bahwa tanah yang akan ditransaksikan tersebut tidak dalam keadaan sengketa. Nah, harus yakin inilah yang akan nanti menjadi pintu masuk bagi bagi penyidik, bagi penegak hukum, bahwa PPAT tidak teliti, tidak cermat dan seterusnya dalam membenarkan. Itu jika pengertian tidak teliti dan tidak cermat tersebut, maka PPAT akan mudah dipidanakan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan konsep yang ada di digitalisasi pendaftaran, yaitu berbasis elektronik tadi. Jika pada masa yang lalu PPAT dalam melakukan pengecekan sertifikat itu adalah dengan menarik sertifikat asli dari pemilik, sehingga sertifikat asli ini dilakukan pengecekan kesesuaian dengan data yang ada di kantor pertanahan itu sendiri, apakah produk dari kantor pertanahan atau bukan. Nah, saat ini untuk proses pengecekan tersebut tidak lagi memerlukan sertifikat asli. Ya, jadi bisa saja nanti karena syarat untuk membuat akta oleh PPAT itu cukup dengan pengecekan telah dilakukan, maka ke depan bisa saja sertifikatnya masih entah di mana, belum diserahkan kepada PPAT, sudah dilakukan pengecekan dan transaksi sudah dilakukan. Nah, kemungkinan besar ada potensi di sana, yaitu potensi mereka-mereka yang tidak beretikat baik, yaitu menyerahkan sertifikat yang bukan produk daripada kantor pertanahan. Saya menyebut bukan produk dari kantor pertanahan untuk mengatakan palsu, ya. Nah, jadi sertifikat palsu atau sertifikat ganda dan lain sebagainya. Jadi bisa saja suatu saat itu sertifikat itu setelah dilakukan pengecekan pada saat transaksi itu yang diterima oleh PPAT itu bukan sertifikat yang asli, karena tadi pengecekan sudah lewat
dan tidak ada lagi tahapan verifikasi. Nah, satu fokus yang ingin kita lihat di dalam Rakernas ini seperti apa ke depan. Isu-isu yang melibatkan PPAT ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tentu kehadiran PPAT diharapkan adalah memberikan kepastian hukum, dan ternyata sistem pra daripada pembuatan akta jual beli saat ini ataupun akta pembebanan saat ini memberikan peluang-peluang ataupun kemungkinan bahwa terjadi transaksi yang tidak memberikan kepastian. Barangkali kurang lebih seperti itu barangkali ya. Ketidakpastian. Jadi di satu sisi memberikan beban tambahan dan potensi pidana bagi PPAT, dan kemudian itu di sisi lain bagi masyarakat itu memberikan potensi atau celah ketidakpastian hukum. Kita beri ilustrasi, misalnya Ibu Nopi hendak membeli sebidang tanah, kemudian penjualnya katakanlah Pak Iwan. Pak Iwan sepanjang yang bersangkutan ini, penjual ini beritikat baik, tentu mungkin persoalan ini bisa tertutupi. Akan tetapi jika penjual ini beritikat tidak baik, yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya tetapi belum terendus atau belum tercium oleh mass media, sehingga tapi bisa juga mungkin karena bukan public figure ya yang pemiliknya, tetapi karena yang dirugikan itu juga mungkin bisa jadi karena adalah perbankan, mereka tidak ingin diekspor. Nah, dalam kasus seperti itu, dalam pengecekan itu clear, tetapi sertifikat yang diserahkan kepada PPAT itu ternyata adalah bukan produk daripada kantor pertanahan, dan itu diketahui adalah pada saat kredit tersebut macet. Jadi Bu Nopi itu mengajukan kredit ke bank dan dia membeli dari Pak Iwan tadi, kemudian transaksinya di sertifikat tersebut telah atas nama Bu Nopi, dan kemudian dijaminkan di bank sudah mengeluarkan uang, dan kemudian dalam perjalanannya karena ada kasus Pak Iwan di tempat lain, di kasus lain, sehingga mereka periksa yang sertifikat yang tadinya dibeli oleh Bu Nopi dari Pak Iwan itu, ternyata kasusnya sama, yaitu sertifikatnya bukan produk daripada kantor pertanahan. Jadi di situ itu sudah dua pihak yang dirugikan. Pihak pertama masyarakat selaku pembeli, kemudian perbankan selaku yang